Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ini saya akan membahas tentang bab dosa sebab banyak dari ucapan atau lisan. Dicatat kalau apa yang sekiranya butuh kamu catat. Bab ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di kelas 10 dulu. Tapi untuk ngisi materi kelas 11, 12 belum pernah saya membahas tentang ini. Jadi kamu cuma nyatet aja. Bab ismun dosa kasirun kebanyakan al-qaulu sebab ucapan atau omongan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata Abu Hurairah, qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa cukup bil mar'i seseorang isman berdosa apabila ayu hadisa menceritakan bikulima setiap apa sami'a yang didengar. Dulu pernah saya bahas di kelas 10. Jadi bab ini menerangkan tentang dosa itu kebanyakan dari ucapan. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya baginda Nabi Muhammad bersabda, cukup bagi seseorang itu berdosa bila menceritakan sesuatu apa yang dia dengar. Maksudnya apa? Ya, maksudnya kesalahan seseorang itu kebanyakan dari ucapan. Jadi belum tentu apa yang kamu dengar itu benar. Maka nih di situ ada yang namanya tabayun di dalam ajaran Islam. Apa itu? Yaitu minta penjelasan kepada seseorang yang bersangkutan. Contoh misalkan, di desamu ada seseorang diisukan zina. Seluruh orang ngomongin dia. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Akhirnya satu kampung dosa semua. Karena dari sebab satu ucapan seseorang yang belum tentu kebenarannya. Nah, yang namanya dosa ya jelas masuk neraka. Karena surga nggak bisa dimasuki oleh orang yang berdosa walaupun sebesar semut kecil.
Jadi wajib dihukum dulu di neraka. Dan kebanyakan orang yang masuk neraka itu seorang perempuan. Jadi kenapa alasannya kok perempuan kok kebanyakan masuk neraka? Menurut yang saya survei, saya teliti, karena perempuan itu kebanyakan banyak omongnya, banyak gibahnya daripada laki-laki. Kalau laki-laki banyak kerja, tapi perempuan kadang di rumah nganggur sama tetanggai gibah. Nah, sebab itu banyak di neraka besok itu orang-orang dari perempuan. Dan itu ada hadisnya sahih. Rasulullah waktu Isra Mi'raj melihat di neraka kok kebanyakan kaum perempuan. Nah, ternyata saya teliti sebagian kebanyakan dari ucapan ngomong. Terus gimana kalau sekarang zamannya ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube dan lain-lain, sama aja. Bahkan itu lebih berat lagi dosanya. Kalau kamu sekedar ngomong sama temenmu, ntar gak dibahas lagi, sudah habis, hilang. Tapi kalau di YouTube, di Facebook, di Instagram atau yang lain nih bisa dibaca, walaupun kamu meninggal, apa yang kamu tulis di situ salah, belum tentu benar, tetap kamu akan mendapat kiriman dosa. Jadi lebih berat lagi. Jadi kamu harus bijak menggunakan media sosial, karena jarimu ini bisa mengantarkanmu ke neraka. Kamu salah ketik, kamu ngomongin yang gak bener, gak kamu hapus, dibaca orang banyak, viral, wah, walaupun kamu meninggal, selagi gak kamu hapus, tetap dosanya akan mengalir ke kamu. Makanya jangan sampai kamu sembrono menggunakan media sosial, karena zaman sekarang zamannya media sosial. Jadi berat lagi dosa nih dibanding dosa secara lisan atau omongan. Dan seseorang itu kebanyakan pasti mempunyai yang namanya Facebook, Instagram atau YouTube. Itu kebanyakan zaman sekarang, zaman now. Yang perlu kamu ketahui, kamu hati-hati. Jangan sampai kamu menulis sesuatu yang di situ belum tentu kebenarannya. Entah menyesatkan orang atau menjadikan fitnah yang lain-lain, bisa menjadikan kamu berdosa selama-lamanya. Jadi harus bijak menggunakan media sosial. Kalau untuk sekedar sama teman-teman untuk sharing, sekedar yang guyon-guyon, yang penting jangan sampai menulis sesuatu yang isinya di situ menfitnah atau menulis sesuatu kebenaran yang enggak benar. Andai kata berbicara yang enggak ada gunanya, lebih baik diam. Karena ada kata pepatah, diam itu emas. Kapan saatnya kamu berbicara, kapan saatnya kamu diam. Jangan kamu ngomong, entar omonganmu salah, menjadikan kamu masuk neraka sebab omongan. Ini ada hadisnya ini. Jadi lebih baik kalau gak ada gunane, ya lebih baik diam. Karena
orang yang bijaksana itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan saatnya kita berbicara, kapan saatnya kita diam. Kayak sepatu ya tempatnya di kaki, kalau peci tempatnya di kepala. Jangan sebaliknya, sepatu diletakkan di kepala, peci diletakkan di kaki. Nah, jadi harus bijaksana menempatkan. Jadi bicara itu kadang orang itu ngawur, kadang nggak kira-kira, menyakiti hati orang lain. Padahal niatnya gurau, akhirnya dendam. Dan itu banyak kamu baca surat kabar, gara-gara ucapan dibunuh seseorang itu. Gara-gara ucapan terjadi pembunuhan. Bahkan gara-gara ucapan anak berani membunuh orang tua. Dan ponakan berani membunuh Pak D-nya. Aku pernah baca di surat kabar. Gara-gara ucapan tersinggung sampai terjadi pembunuhan. Nah, kayak remeh. Ucapan itu sebenarnya itu lebih tajam daripada pisau. Pisau cuma sekedar ngiris res sembuh, tapi kadang ucapan itu dibawa selama-lama ingat terus, bener. Kamu pasti merasa ada orang ini mangkel, apa mangkel itu apa ya bahasa Indonesia itu mangkel itu benci sama seseorang karena sebab ucapan, sampai kapanpun kamu ingat terus. Ada kadang ucapan itu sekedar gurauan, nggak sungguh-sungguh, tapi karena menyakiti di hati luka, sampai kapanpun diingat terus, sampai punya anak, punya cucu itu tetap ingat kata-kata yang menyakitkan itu, gara-gara goresan dari salah ucapan. Nah, kamu santri ngaji, sudah ngaji tahu bahayanya lisan gimana. Jadi hati-hati. Andai kata nggak berguna ya lebih baik diam. Jangan dikira kamu bener temenan sama temanmu kemana-mana bersama. Dan aku dulu pernah punya teman, aku yang nyatuin. Kisahnya cuma sederhana, yaitu salah paham. Jadi dia itu sudah berteman lama sekali, gara-gara ucapan. Akhirnya marah yang satu nih, nggak bertemu, nggak menyapa sampai terjadi berbulan-bulan. Nah, padahal orang Islam tidak menyapa atau tidak selama 3 hari itu dosa besar. Jadi kamu jangan sampai marah sampai 3 hari. Kamu 3 hari marah, nggak rukun, nggak minta maaf salah satu nih sampai lebih 3 hari, dosa besar kamu. Kamu sama temanmu, apalagi sama orang tuamu, sampai 3 hari kamu nggak maaf, nggak sampai rukun, dosa besar. Nah, itu sampai lama, sampai berbulan-bulan. Akhirnya aku temanan sama 2 orang ini. Aku nggak tahu kalau 2 orang ini dulu temanan baik. Pada suatu saat dia punya cincin. Cincin itu dikasihkan aku nggak seneng karena kan besar batunya itu dan delima merah, mahal katanya itu. Terus saya bawa ke temennya, dia kok seneng. Padahal nggak tahu temennya itu dulu pernah bertemanan baik terus berpisah gara-gara omongan tadi. Nah, akhirnya aku bilang ini dari ini, langsung dilempar. Ada apa kok sampai gitu nih? Tak tanya temanku, tak bawa yang ngasih aku cincin ini, terus diceritain gini. Terus dia ngomong, mau nggak kamu tak bilangin, mau nggak kamu berbaikan lagi sama dia? Ya sebenarnya mau, tapi gengsi. Yang namanya teman itu karena tadi sudah ada goresan di hati itu, sudah dianggap nggak enak. Akhirnya saya punya cara. Yang namanya alih-alih tadi, cincin tadi itu, saya pura-pura kasihkan ke dia untuk dari dia. Nah, sebenarnya cincin dikasihkan ke aku supaya dia respect sama dia. Karena dia tadi kan suka sama cincin. Saya kasihkan, saya ngomong bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia gini,
ini cincin dikasihkan ke kamu. Dulu dia pernah salah, minta maaf, ini cincinnya. Masa kamu gak memaafkan sama teman? Terus akhirnya ya sak benernya dia ngomong, sak benernya aku yo pingin temanan lagi sama dia, tapi karena dia menghindar terus, jadi aku nggak bisa temanan lagi. Nah saat itu saya paksa untuk benar-benar mau menerima, dan sebenarnya nggak mau, ya saya bilang ke yang satunya lagi sudah diterima dengan baik. Akhirnya dia kirim salam ke dia, dan lama-lama nggak tahu sudah bersatu lagi. Ada kisahnya seperti itu. Jadi sudah lama dia berbulan-bulan berpisah, gak sapa-sapa menyapa, akhirnya ketemu lagi. Nah itu aku menggunakan trik pembohongan itu. Boleh nggak boleh? Kalau bohong dosa, tetapi pahalanya menyatukan orang yang bertengkar itu lebih besar lagi pahalanya. Jadi dosamu bohong, walaupun benar, walaupun kamu niatnya baik, tetap salah, namanya bohong. Dosanya 50.000, kamu bisa merukunkan orang yang bertengkar itu. Berapa itu? 500.000 lah. Kamu masih beruntung 450.000. Jadi kamu boleh berbohong asalkan untuk kebaikan tadi. Paham ya? Boleh. Jadi dosa berbohong itu, bagaimanapun yang namanya bohong itu dosa. Tetapi pahala ini bertengkar tadi menjadi rukun lebih besar lagi. Misalkan juga ada orang yang berselingkuh, tetanggamu, kamu tahu dia berselingkuh, terus kamu ditanya sama suami ini, apakah istriku ini berselingkuh? Kamu pura-pura aja enggak, walaupun kamu bohong, sebenarnya kamu tahu. Nah kalau kamu jujur, iya, rumah tangga rusak, berpisah, cerai, gara-gara jujur kamu bener bener jujur dapat pahala, tapi dosamu dia cerai lebih besar lagi. Jadi kamu pahalanya cuma 50.000 karena jujur, tapi dosa dia cerai 500.000, rugi kamu 450.000. Tapi kalau kamu bohong, dia enggak selingkuh, saya enggak tahu atau gimana, akhirnya dia tetap rukun, dosamu bohong tadi 500.000, pahalamu dia masih rukun 500, berarti 450.000. Seperti itu. Jadi kadang kita harus main politik, harus kita bohong tapi untuk kemaslahatan. Saya kira itu dulu aja. Nanti pembahasan akan dibahas selanjutnya yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.